Hari ini kita berbicara tentang kemenangan selanjutnya. Berkemenangan di dalam Dia. Berkemenangan di dalam Dia yang diambil di dalam Roma 8 ayat 37. Satu hal yang luar biasa, bukan sekedar slogan, tetapi bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus. Hari ini saya berbicara tentang satu judul yang mungkin agak asing gitu ya. Apa bacanya? Achille. Achille, kalau Pak David sama Cipris itu pasti tahu, hafal benar. Achille itu artinya apa, Cipris? Macak gila katanya. Ini bahasa Madura loh ya. Achille berpura-pura gila, itu ya Ci ya. Achille itu seperti apa ya? Ya seperti orang gila seperti itu. Apa yang mau saya bicarakan hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau dikatakan Achille sebagai orang yang macak gila, kita juga sering kali tahu ya, di dalam dunia sekuler, orang sering kali pengusaha itu joget-joget di pinggir jalan sambil menawarkan dagangannya. Karena kita orang gila, tetapi mereka sukses, mereka berkemenangan, mereka ambil keuntungan. Ada lagi yang merubah mobilnya bagus-bagus, dirombak, kemudian dijadikan stand penjualan. Akhirnya mereka juga sukses. Bagaimana halnya dengan kata Alkitab? Bapak Ibu sudah tahu yang namanya Mikal, anak perempuan Saul. Dia memandang rendah Daud. Kenapa? Dia melompat-lompat. Raja Daud yang posisinya paling tinggi di kerajaan. Dia menari dan melompat-lompat bagi Tuhan karena tabut Allah dibawa ke kota Daud. Orang memandang ini raja gila. Apalagi, dan banyak tokoh iman yang kita ketahui, mereka melakukan seolah-olah seperti orang gila. Bagaimana kalau Yosua saat menghancurkan Jericho dengan puji-pujian Hopotumon? Bagaimana halnya dengan Nuh yang membangun bahtera di atas gunung? Orang menganggapnya ini suatu perbuatan gila. Orang mengatakan ini adalah perbuatan yang tidak berkenan, tidak masuk akal, di luar logika manusia. Enggak mungkin membangun bahtera di atas gunung. Kalau membangun bahtera tentunya di pinggir pantai, itu yang tepat. Tetapi ketahuilah, orang-orang Achille ini mereka yang berhasil. Orang-orang Achille ini mereka yang memiliki kemenangan-kemenangan. Ya memang kalau dibaca seperti itu, agile ya, mungkin bahasa Inggris seperti itu. Artinya tangkas. Ya, dan dari kata ini ada satu program ya namanya di industri, ada industri tools yang namanya Agile Manifesto atau dikemas dengan Manifesto for Agile Software Development. Ini luar biasa ya. Itu mencakup bagaimana kita mulai poin-poin mengidentifikasi masalah dan peluang dalam kehidupan kita. Supaya berkemenangan, diidentifikasi masalah dan peluangnya. Kemudian bergerak untuk menindaklanjutinya, langsung dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah melakukannya keduanya dengan menggabungkan keduanya tanpa henti. Bapak Ibu Saudara, saya berbicara tentang Achille sekarang ini, Achille saat ini adalah gabungan dari keduanya. Bagaimana Alkitab menulis kita harus militan. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus mau mulai satu sisi yang beda dengan orang yang lain. Di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Tetapi kita juga tidak mengenal standar-standar yang harus kita laksanakan. Langkah-langkah yang tepat bukan sembarangan. Iman itu ada satu hal yang pasti. Di dalam kehidupan kita. Bukan ngawur. Tetapi berdasarkan pada keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Dan itulah kalau kita gabungkan itu adalah mindset keduanya, pola pikir dalam keduanya. Sebagai ayat pendukung saya ingin membaca. Ya lanjut. Saya ingin berbicara tentang bagaimana Tuhan membangunkan kita sebagai orang yang luar biasa. The Mighty Man Revival. Ya ayatnya di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Saya akan bacakan dulu Bapak Ibu Saudara demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Siapakah yang dimaksudkan di sini sebagai pahlawan yang gagah berani? Siapakah yang dimaksudkan di sini sebagai pahlawan yang gagah berani? Hakim-hakim dalam pasal 6 ini menulis tentang Gideon. Kita tahu kisah Gideon.
Dan pada waktu itu dikatakan sebagai pahlawan yang gagah berani. Di mana dia berada? Orang-orang Israel pada saat itu takut kepada orang-orang Midian. Mereka bersembunyi di gua-gua, di gunung-gunung. Mereka menanam, mereka membuat menanam bahan makanan. Datang serombong orang-orang Midian, dihancurkan. Mereka sangat dijajah, mereka sangat menderita, mereka sangat ketakutan, mereka sangat tertekan. Di manakah ciri sebagai pahlawan itu? Di manakah tanda-tandanya dia sebagai pahlawan? Sungguh tidak ada sama sekali. Mereka pengecut, mereka sembunyi. Di masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi yang kita semua pakai face shield, masker dan seterusnya, banyak juga perusahaan yang kolaps, banyak perusahaan yang bangkrut, ekonominya jatuh, banyak korban PHK, pemutusan hubungan kerja. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang menderita, banyak orang itu juga melanda orang-orang Kristen. Mereka susah, tertekan. Bisakah mereka disebut, hei kamu kalian pahlawan-pahlawan? Bisa disawat waktu nanti. Tetapi Alkitab menulis, ayo bangkit sebagai pahlawan yang gagah berani. Sebagai pahlawan yang perkasa. Pahlawan yang luar biasa. Namun kenyataannya tidak. Di dalam kondisi ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu mengalami ketakutan. Bangsa Israel itu mengalami tekanan. Dan mereka berteriak minta tolong. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, sama seperti kita juga. Aku korban. Aku menderita karena perekonomian yang ada. Tetapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Itu karena Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah ia tidak mendengar ialah karena dosamu. Dan dikatakan di sini jelas sekali di ayat di dalam Hakim-Hakim di pasal 6 ayat 1. Bangsa Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berteriak minta tolong. Coba next. Kita berteriak minta tolong. Tuhan tolong kami. Tetapi ada hal yang memisahkan, yaitu kesalahan dan dosa kita. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia mau menolong walaupun kita sendiri yang melarikan diri dari dosa kita. Karena dosa dan kesalahan kita. Dia mau menolong karena dia penuh kasih dan dia tidak bisa meninggalkan umatnya seperti itu. Oleh karena itu dia mendatangi Gideon. Dikatakan di sini, hai pahlawan yang gagah berani. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani? Satu hal, orang Israel sudah menderita dan tertekan. Dia sangat menderita. Tuhan mau supaya penderitaan itu tidak mempengaruhi imannya. Tetapi kenyataannya itu sangat berpengaruh. Dan itulah yang Tuhan pulihkan pertama kali. Mindset, pola pikir, imannya, kerohanian itu yang Tuhan mau pulihkan. Maka dikatakan, hai pahlawan yang gagah berani. Itu yang Tuhan inginkan. Allah ingin dia berkarya. Tetapi Allah tidak mau bekerja sendiri. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mau bekerja sama dengan Gideon. Allah mau untuk mengangkat beban mereka, menyelesaikan beban mereka, melepaskan dari penindasan bangsa Midian. Itu janji Allah. Sama seperti janji kepada kita. Tuhan berjanji akan melepaskan engkau, meluputkan engkau dari segala macam persoalan.
akan meluputkan dari sakit penyakit. Ya. Akan melalukan, begitu kan? Akan memberikan kekuatan, memberikan berkat yang luar biasa. Janji Tuhan seperti itu. Janji memberikan kemenangan. Dan janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Tetapi seringkali kita sendiri yang meragukan janji Allah. Kita sendiri seringkali yang membuat janji-janji Allah itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Next. Ayatnya coba yuk dia Hakim-Hakim. Terus. 7 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Pada saat Tuhan mau memakai Gideon untuk berperang melawan orang-orang Midian, tentu Gideon sangat ketakutan. Walaupun dia mau dipulihkan iman, mentalnya, mindsetnya bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Tapi kenyataannya masih dalam ketakutan. Dia melihat bagaimana orang-orang Midian itu seperti kawanan belalang, ribuan banyaknya, tidak terhitung. Dan itu sangat menggetarkan hati. Seringkali keadaan yang kita lihat juga membuat kita keder. Seringkali keadaan yang kita lihat membuat kita takut bahwa situasi dan kondisinya tidak kondusif. Mau cari kerja susah Pak. Itu situasi kondisi yang kita hadapi saat ini. Lah bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan? Satu hal yang kita minta, Tuhan mau memberikan keberanian untuk kita melangkah. Dibutuhkan yang namanya agile tadi. Tetapi seringkali kita ragu-ragu untuk melangkah. Termasuk Gideon juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu di dalam ayat Hakim-Hakim 7 ayat 10 dan 11 ini, Tuhan meminta untuk mereka turun. Coba kamu lihat, intai mereka di perkemahan mereka, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka percakapkan. Next, ini yang mereka percakapkan. Halo? Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampaknya sekeping roti jelai ku terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Gideon tidak tahu. Gideon tidak tahu. Tetapi Allah menyuruh mereka ke perkemahan dengan sembunyi-sembunyi. Dan mereka, Gideon dan bujangnya itu mendengar satu percakapan ini yang luar biasa. Satu hal yang kita ketahui di sini, bagaimana kita mengidentifikasi masalah atau peluang tadi. Mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di dalamnya. Yaitu dengan mengetahui Gideon terjun ke lapangan dan dia tahu bahwa sesungguhnya orang-orang Midian itu takut kepada Gideon. Karena Allah sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan Gideon. Pedang Gideon bin Yoas. Ini tidak diketahui kalau seandainya Gideon tidak turun. Sehingga dengan kondisi yang mereka mendengar perkataan ini, percakapan ini, timbullah sesuatu kekuatan baru dari Gideon. Kalau memang begitu terbukti janji Allah, ayo kita habisin mereka. Dan mereka menggerakkan bangsa Israel. Yang awalnya ribuan sampai menjadi 300, kisahnya kita tahu seperti itu. Saat kita mengetahui kelemahan lawan, itu sama seperti merebut 60% di depan kemenangan. Sama-sama pertandingan tinju sebagai gambar ini. Orang yang melatih tinju, dia saking mengecek, saling menjatuhkan. Pada saat lawannya takut dan gentar, itu 60% sudah menang di depan. Itu yang terjadi. Dan kita tahu, seringkali beban kehidupan kita itu justru membuat kita lebih menjadi berkemenangan.
Ada beberapa ilustrasi karena waktunya cepat sekali. Satu lagi, next. Ada ilustrasi karena beban itu adalah beban yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita lihat truk ini terjadi di Cina beberapa waktu yang lalu. Sebuah truk besar tergelincir dari jembatan layang dan turun ke bawah. Tetapi tidak sampai jatuh. Dan tim sudah menyelamatkan pengemudinya. Kenapa? Kalau kita lihat gambarnya, ada beban di dalam, di belakang yang menyelamatkan supaya truk itu tidak tergelincir masuk ke dalam jurang. Masuk akal. Itu beban yang berat yang menyelamatkan. Ada lagi ilustrasi yang lain. Ada dua pendaki yang dari ke Gunung Himalaya, mereka mau turun. Ini yang sudah seringkali diilustrasikan. Saat mereka turun dari Gunung Himalaya, dia lihat ada pendaki yang lain lagi terjepit kakinya. Dua orang India ini mengatakan, ayo kita tolong. Yang satu mengatakan, enggak, kita sudah kedinginan, harus cepat turun sampai ke bawah. Yang lain, enggak apa-apa, kasihan dia akan mati kalau kita tinggalkan di situ. Akhirnya apa? Yang satu pergi duluan, turun duluan, yang satu menggendong. Dia menggendong dengan terseok-seok. Istirahat, bangun lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka di bawah. Ternyata orang-orang yang sudah mendahului dia turun ke bawah dari gunungan Himalaya tidak sampai ke bawah. Mereka heran. Kenapa? Padahal mereka jalan duluan. Dan tim SAR mendapati mereka mati beku. Dan pendaki ini baru mengetahui, pada saat dia mengangkat beban itu, ada panas tubuhnya yang membuat dia tahan terhadap dinginnya pegunungan Himalaya. Dan juga gesekan dengan orang yang digendongnya membuat dia menjadi kemenangan. Inilah yang seringkali menyelamatkan hidup kita. Kita harus mengetahui peluang yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan mengatakan beban ini sesuatu hal yang berat, tetapi kalau gimana kita melakukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah bergerak untuk menindaklanjutinya. Kita tahu yang kedua, next. Pada saat Nuh membangun batra di atas gunung, dan pada saat Gideon harus bertindak, dia harus melakukan tindakan itu, tetapi seringkali ada hal yang menghambatnya, yaitu ada perasaan takut dan perasaan tidak sadar. Dikatakan begitu gitu ya. Hakim 7:3 dikatakan, siapa yang takut dan gentar biarlah dia pulang. Dan ternyata dari sekian ribu orang, hanya 10.000 orang, 20.000-nya hilang. Takut dan gentar, seringkali ketakutan itu membuat kita kalah berperang. Allah tidak mempunyai maksud untuk berperang. Tidak meninggalkan Anda, ayo wes kamu perang, memaksa Anda berperang. Tidak, tetapi ditawarkan. Ayo kamu masuk perang, silakan. Tapi itu adalah pilihan kita. Kalau kita mundur dari kaca itu, kita tidak akan mengalami namanya kemenangan. Apa yang dikatakan mundur di sini kita dalam arti rohani, bisa mundur dari ibadah, mundur dari pelayanan, mundur dari aktivitas-aktivitas rohani kita. Karena kita nggak mau disebut orang yang aktivis, kita nggak mau disebut orang Kristen, kita nggak mau disebut orang yang militan. Kemudian yang kedua dikatakan, selain orang yang takut, ada orang yang tidak sadar. Ini adalah saat mereka menginum air itu, dia ada pilihannya. Lalu kita menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berutut untuk minum. Gideon melakukan screening lagi oleh perintah Allah. Dan orang-orang yang tidak sadar, ini yang tertinggal. Apa yang tidak sadar? Mereka menghirup air langsung. Di dalam kaca peperangan dia menghirup, artinya tidak pernah waspada, tidak pernah berjaga-jaga, tidak sadar bahwa itu adalah masa peperangan. Dia tidak sadar. Kalau sepertandingan itu memberi hormat, dia tidak memberi hormat begini, tetapi matanya tetap tertuju kepada lawan. Yang ikut bela diri biasanya tahu seperti itu. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa tidak pernah takut, tidak pernah gentar, kita selalu juga senantiasa sadar. Karena lawan kita, seperti singa yang yang siap melulur kita, itu iblis. Ini yang harus kita lakukan. Orang sekali-kali tidak sadar dan takut akan masa depannya. Anak-anak muda, mungkin dalam kondisi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Cari kerja susah, masa depannya kok suram. Ketahuilah, firman juga Tuhan sudah menulis dalam Amsal 28 dan 18. Masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang.
Ini yang harus kita pegang. Oleh karena itu melangkah dengan berani, tidak takut dan gentar, tetapi tetap sadar berjaga-jaga senantiasa. Bukan hanya itu, melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan atas kehendak kita sendiri. Kalau dalam situasi perang kita harus mengerjakan setiap apa yang kita lakukan. Bukan atas kehendak cara kita. Dengan cara Tuhan. Oleh karena itu yang kedua katakan cara Tuhan yang kreatif yang memberikan kemenangan. Next. Waktunya jalan terus ya. Cara Tuhan tidak pernah baru. Selalu baru maksud saya. Di dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus kita responi dengan iman dan tindakan nyata. Kita tahu pada saat orang-orang ini dipilih oleh Tuhan. Dari sekian ribu menjadi 300 orang pilihan. Buka aja semuanya. Itu mereka mempunyai satu tekad. Mereka mengatakan, hai pahlawan yang gak berani, saya ini pahlawan yang gak berani. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan pedang. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan tombak. Mereka sudah mempersiapkan perisai untuk mau turun ke kancah peperangan. Tetapi cara Tuhan yang kreatif memberikan kemenangan itu tidak harus dengan cara manusia. Karena apa? Tuhan di dalam Hakim 7 ayat 16 dia mengatakan lain. Bukan pikiran kita. Allah memberikan kemenangan dengan caranya yang kreatif. Dan itu yang tidak masuk akal. Makanya Agile tadi. Nuh tidak masuk akal. Yosua tidak masuk akal. Gideon tidak masuk akal. Masa mengalahkan musuh orang-orang yang banyaknya seperti belalang. Hanya dengan buyung kosong. Hanya dengan cangkakala, hanya dengan obor, dengan suluh. Itu jauh dari pikiran manusia. Tetapi itu adalah cara Tuhan yang sangat kreatif. Kalau 300 orang satu kompi harus tempur, apakah dengan peralatan ini mereka sudah mempersiapkan diri dengan tombak pedang dan seterusnya ditanggalkan. Bukan pikiranmu, bukan pikiranku. Tetapi itu Tuhan yang kehendaki yang harus kita lakukan. Cara Tuhan yang kreatif ini seringkali kita telah dengan akal kita. Cara Tuhan yang kreatif ini seringkali membuat kita senantiasa tidak yakin, tidak sadar, dan takut untuk melangkah. Karena apa? Oh, gila ya, gila. Gila ya Cik ya. Iman harus kita laksanakan. Iman ini harus dilakukan. Dan kita yakin sama seperti Gideon dia minta tanda, kita juga bisa melakukannya. Tetapi kita ketahui bahwa ibu saudara, tadi sudah kita baca ayatnya yang jelas, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu jangan takut. Hanya dengan dekat Allah, tadi pujian terakhir, kita bisa mengetahui rencana Tuhan. Kita dipimpin di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita dituntun, amin. Bapak ibu saudara, yang di rumah juga amin, haleluya. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak muda, visi ke depanmu ada. Masa depanmu ada, harapan itu tidak akan hilang. Jangan takut dan khawatir, tetap bersandar kepada Tuhan. Ada cara-cara Tuhan yang mungkin tidak masuk akal. Tetapi ketahuilah, kalau itu datangnya dari Tuhan, pasti berhasil. Pasti berkemenangan, amin. Kemudian dia ketika melakukan kedua hal itu dengan terus menerus. Bersama-sama, kenapa? Kita tahu permasalahan ini seringkali timbul pada saat kita sudah berkemenangan atas satu masalah. Apakah sudah selesai? Tidak. Pada saat kita berkemenangan satu masalah akan ada masalah yang lain timbul. Mungkin belum selesai akan timbul lagi masalah yang lain. Jadi kalau kita mengatakan aku sudah berkemenangan, sudah menyusul masalah yang lain. Oleh karena itu, kita mempunyai dua hal itu. Memetakan masalah dan peluangnya. Dan mengidentifikasinya. Dan melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Dua hal tadi kan. Kita memetakan. Tahu. Oh Tuhan mau begini. Langsung kita laksanakan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengidentifikasi masalah dan peluang dan bergerak menindaklanjutinya.
Tetapi ada satu ayat yang akan saya sampaikan sebagai closing karena memang sudah di waktunya, ya. Ulangan 20 ayat 1 dan 4, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan keretanya yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi kita tidak bisa melihat dengan situasi kondisi yang ada hanya dengan mata dan hanya dengan mendengar. Karena apa? Itulah senjatanya dari kuasa kegelapan. Saya bisa katakan seperti itu karena iblis itu seringkali hanya singa mengaum, kita nggak tahu singanya di mana. Sehingga pada saat kita memakai pendengaran kita untuk mendengar, masalahnya besar, kita sudah keder kecil. Kita melihat orang yang tinggi besar, kita sudah ciut hati kita. Oleh karena dari ayat ini kita bisa membuat beberapa kesimpulan, yaitu next yang terakhir ya, slide yang terakhir. Yang pertama, kemenangan yang kita peraih, yang kita pelajari dari Gideon ini, kemenangan dalam hidup tidak terpengaruh tergantung pada seberapa besar masalah di dalam kehidupan kita. Besar atau kecil masalah itu bukan hal. Masalah yang besar kita bisa mengatasinya, belum tentu masalah yang kecil kita bisa mengatasinya. Jadi kemenangan itu tidak tergantung dari besar kecilnya masalah dari sudut pandang kita. Tadi saya katakan bagaimana contoh Saul, bagaimana dia kalah dengan Goliat karena dia mendengar teriakannya Goliat, "Hei kamu kecil, siapa yang berani dari semua orang Israel pahlawan, gagah berani orang Israel, suruh lawan aku 1 lawan 1." Itu yang dia dengar dari Goliat sehingga mentalnya jatuh. Kemudian dia melihat, Goliat tinggi besar, 3 meter tingginya. Dia melihat dengan matanya, fokusnya di telinga dan matanya. Itu yang membuat dia kalah. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada Daud, jangan melihat dengan mendengar tubuhnya yang besar atau ucapannya. Tetapi Daud melihat kepada Allahnya. Dan itu yang membuat dia berkemenangan. Daud sudah mengatakan di waktu menggembalakan, ada singa, ada beruang, dia kalahkan. Goliat juga dia kalahkan. Besar atau kecil masalahnya, aku pasti dapat berkemenangan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi jangan melihat ini masalah besar, ini masalah kecil. Tetapi bagaimana kita mengatasi setiap problem itu. Dan yakinlah bahwa kemenangan itu diberikan kepada kita. Di dalam Ulangan tadi dikatakan, jangan lihat berapa besar keretanya, jangan lihat berapa besar pasukannya, jangan lihat berapa besar apa yang ada pada musuhmu. Ketahuilah Allah sudah menyerahkan dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah belajar menghadapi masalah. Ulangan 20 ayat 1. Ketahuilah kita tidak bisa lari dari masalah. Kemanapun kita berada selalu ada masalah. Saat kita lari dari masalah, kita akan dikejar oleh masalah itu sendiri. Akan ada timbul masalah baru. Yang ada adalah semakin kita terpuruk karena kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah. Kita semakin merasa diri gagal. Kita merasa diri tidak berguna. Kita merasa jatuh mentalnya. Sama seperti waktu orang Israel dipengirikan, Gideon bersembunyi di sana. Oleh sebab itu malaikat Tuhan mengatakan, engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan juga berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang terpuruk, yang merasa diri tidak berguna. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Bangkit dan rebut kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan lari pada masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Ulangan 20 ayat 2-3. Ini memang menjadi hal yang pasti. Kenapa? Yosua sendiri 3 kali dikuatkan Allah. Saat ia harus memasuki tanah Kanaan. Gideon harus dikuatkan dengan melihat percakapan mereka, yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Kita pun juga bisa berbuat begitu. Tuhan teguhkan hatiku. Aku takut terhadap masalah yang sekiranya kelihatannya besar. Kita sudah kedar bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, yakin dengan iman kita bahwa Tuhan pasti tolong. Teguhkan hatiku, kuatkan hatiku. Dan ketahuilah Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu itu lebih besar dari kekuatanmu. Kalau saat ini Anda mengalami sesuatu hal, yakinlah bahwa Anda, saya dan saudara bisa mengatasinya. Amin.
pasti kuat mengatasinya. Dan oleh karena itu kita minta kalau lemah, kuatkan, teguhkan hatiku Tuhan. Dan kadang-kadang kita merasa diri lebih pintar. Tim musik worship leader silakan mempersiapkan diri. Kita kadang-kadang merasa diri kuat. Ini tadi kan kita dari sisi lemah. Tetapi kadang-kadang kita sendiri juga sering merasa superior. Akulah pemimpin tertinggi. Akulah orang yang paling pandai. Dan itu seringkali yang membuat kita kalah. Itu yang membuat kita semakin lama semakin jauh. Tidak sadar. Oleh karena itu kita butuh penyertaan Tuhan senantiasa. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu yang kita laksanakan. Kalau Nuh membangun bahtera di atas gunung, dia atas kemauan dan kehendaknya sendiri, aku yakin itu gagal. Dan tidak berguna. Dan benar-benar orang gila. Tetapi karena itu diperintah oleh Allah, itu bukan sesuatu tindakan gila. Bukan agile, tangkas untuk merebut hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya akhiri puji Tuhan firman ini. Kita angkat bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Bapa, ku lewati semua berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin firman ini sudah sampai di sini. Tetapi yakinlah, pada saat ada permasalahan kehidupan kita datang silih berganti. Pada saat kita diperhadapkan ke sesuatu yang mungkin di pikiran kita tidak mungkin, untuk kita bisa berkemenangan di dalamnya. Kita tahu ada Allah yang siap menolong kita. Ada Allah yang siap untuk membantu kita dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Hanya kita harus tahu, yakin, menyandarkan diri kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin dipikir, oh ini perbuatan gila. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh, harus kita lakukan. Ada banyak hal, tetapi kita tahu banyak tokoh Alkitab juga berkemenangan pada saat kita melakukan ini tidak mungkin dilakukan, tapi mereka tetap melakukannya. Seperti Abraham, dia di usia yang sudah lanjut tetap mempunyai anak. Karena apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah kami sampaikan. Biar itu menjadi kerinduan dan isi hati-Mu.
supaya kehidupan kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Kami rindu kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan Tuhan. Di setiap hal, di setiap permasalahan kehidupan kami senantiasa memiliki kemenangan-kemenangan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami tetap bertata dalam hidup kami dan tuntun di setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh dipimpin, dituntun di setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun di mana saja mereka berada. Mereka semakin dikuatkan, mereka semakin diteguhkan, dan iman mereka semakin berapi-api dan kuat di dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.